Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Saputra dengan NIM channel D024057 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan presentasikan sebuah PPT berjudul Melaporkan dan Mengisi SPT. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, surat pemberitahuan SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, melaporkan dan mengisi SPT berarti proses di mana wajib pajak secara mandiri menghitung, mengisi, dan menyampaikan laporan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan sistem self-assessment di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur, benar, dan tepat waktu. Pengertian SPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak oleh pajak dan atau harta serta kewajiban. SPT merupakan bentuk tanggung jawab wajib pajak kepada negara. Secara sederhananya, SPT adalah laporan pajak yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun badan, kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jenis-jenis SPT, SPT masa untuk masa pajak 1 tahun, contohnya SPT masa PPh 21, PPN, PPh 23, 25, dan 26. Untuk SPT tahunan, untuk masa pajak 1 tahun, dibedakan menjadi SPT tahunan orang pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS. SPT tahunan badan 1771. SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Perbedaannya terletak pada periode pelaporan dan jenis pajak yang dilaporkan. Fungsi SPT sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang, sebagai sarana pelaporan penghasilan, potongan, dan pembayaran pajak, sebagai alat pengawasan bagi DJP terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai dasar data kebijakan fiskal pemerintah. SPT tidak hanya penting bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi alat kontrol bagi pemerintah untuk memastikan pajak dikelola dengan baik. Tata cara pengisian SPT, yang pertama bisa dengan cara login ke website pajak Go.id atau DJP online. Yang kedua, pilih menu lapor e-filing. Yang ketiga, pilih jenis SPT 1770SS, 1770S, atau 1770. Yang keempat, isi data penghasilan, potongan, dan harta. Yang kelima, tentukan status SPT, nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Dan yang keenam, kirim SPT dengan kode verifikasi token. Jadi sekarang pengisian SPT sangat mudah karena bisa dilakukan secara online hanya dengan mengakses sistem DJP online. Tata cara pelaporan SPT. 3 cara pelaporan SPT. Yang pertama melalui e-filing DJP online, paling cepat dan praktis. Yang kedua e-form, diisi secara offline lalu diunggah ke DJP online. Dan yang ketiga dan yang terakhir manual ke KPP, datang langsung ke kantor pajak terdaftar. Selain e-filing, DJP juga menyediakan e-form bagi yang ingin mengisi secara offline. Namun, pelaporan manual masih diperbolehkan bagi yang belum terbiasa dengan sistem online-nya. Batas waktu dan sanksi. Batas waktunya, SPT masa maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan orang pribadi 31 Maret tahun berikutnya. Dan SPT tahunan badan 30 April tahun berikutnya. Untuk sanksi keterlambatan, 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan badan, dan 500.000 untuk SPT masa PPN.
Wajib pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan agar tidak terkena sanksi administrasi berupa denda. Untuk contoh kasusnya, Budi Santoso, pegawai PT Maju Jaya, berpenghasilan 10 juta per bulan. Dan itu telah dipotong PPh 21 sebesar 3 juta per tahun, melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir 107, maaf, melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir 1770S via e-filing pada 10 Maret 2025, status SPT-nya nihil. Contoh ini menunjukkan wajib pajak yang patuh karena sudah melapor sebelum batas waktu dan semua data pajaknya sesuai dengan bukti potongnya. Jadi untuk kesimpulannya, SPT adalah bentuk tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Pengisian dan pelaporan SPT dapat dilakukan secara online melalui DJP online, melaporkan SPT tepat waktu, mencerminkan kepatuhan dan mendukung pembangunan nasional. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.